Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Iman yang Diusahakan. Sebagian besar orang Kristen tidak memahami pengertian iman yang benar. Karena hal itu, mereka tidak pernah memiliki iman yang benar. Iman mereka selalu sangat dangkal dan miskin. Mereka memahami iman sekadar mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesalahan memahami pengertian mengenai iman ini membuat mereka tidak memperjuangkan iman yang sejati yang dapat menyelamatkan. Iman yang mereka miliki sebenarnya belumlah iman standar yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah iman palsu yang tidak bisa dinamis dan yang tidak dapat mengubah hidup mereka, sehingga mereka tetap hidup sebagai manusia yang berkodrat dosa dan yang tidak memiliki kemuliaan Allah. Mereka tidak berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Kalimat dibenarkan oleh iman adalah kalimat penting dalam proses keselamatan. Tetapi kalimat ini menjadi sia-sia tanpa memahami pengertian iman yang benar. Menjelaskan mengenai iman harus dihubungkan dengan kehidupan Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Hal itu disinggung oleh Paulus dalam kitab Roma ketika ia berbicara mengenai pembenaran oleh iman. Kita harus mengamati kehidupan Abraham yang menjadi teladan iman kita, di mana kita harus memiliki iman seperti iman Abraham. Kalau seseorang memiliki langkah hidup seperti Abraham yang menerjemahkan imannya, barulah dapat disebut sebagai anak Abraham dan memiliki iman yang benar. Kehidupan Abraham tidak diatur oleh hukum, tetapi diatur oleh kehendak Allah. Penurutan Abraham terhadap kehendak Allah inilah iman yang benar. Inilah iman yang harus dimiliki orang percaya, dan itulah iman yang menyelamatkan. Sesungguhnya dibenarkan oleh perbuatan berdasarkan hukum seperti yang dilakukan Paulus sebelum menjadi orang percaya jauh lebih ringan dibandingkan dengan kebenaran oleh iman. Kalau seseorang mengaku memiliki iman tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa seperti yang dilakukan oleh Abraham, berarti belum memiliki iman. Yakobus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena iman saja. Maksudnya bukan hanya keyakinan dalam pikiran, melainkan dalam tindakan nyata ketika menuruti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Penurutan Abraham kepada Allah sangat kuat atau sangat ekstrim. Kesediaan Abraham keluar dari Ur Kasdim
dan melewati banyak tantangan sampai harus mempersembahkan Ishak anaknya, menunjukkan imannya. Abraham kehilangan segala sesuatu untuk memenuhi kehendak Allah Elohim Yahweh. Dari hal itu dilahirkan iman yang sejati. Kalau orang percaya tidak memiliki langkah hidup seperti Abraham dengan ketaatannya kepada Allah sebagai ekspresi imannya, berarti belum memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengerti dengan benar segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tentu saja, pada intinya, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus adalah mengenakan hidupnya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian, hidup kita selalu dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Inilah tanggung jawab iman yang harus kita penuhi. Iman menuntut perjuangan dan keteguhan hati. Abraham mempertahankan dan memurnikan imannya sampai ia menutup mata. Ibrani 12 ayat 8 sampai 14. Iman bukan sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya atas seseorang oleh penentuan Allah. Iman adalah perjuangan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya serta menyelesaikan pekerjaan Allah. Tentu hal ini harus dijalani melalui perjuangan yang sangat berat. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus, ia harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dan melakukannya dengan baik. Dengan memahami apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus, kita baru mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Jadi, kalau seseorang tidak belajar mengerti apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus guna memahami kehendak dan rencana Bapa, berarti ia belum atau tidak beriman. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk memiliki iman yang sempurna atau penurutan terhadap kehendak Allah. Untuk itu, kita tidak boleh takut kehilangan segala sesuatu. Seseorang tidak dapat memiliki iman yang sejati kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Orang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 gagal memiliki iman yang sejati sebab ia tidak bersedia kehilangan hartanya. Dengan demikian, kasih karunia tidak dapat dimiliki. Hanya dengan tindakan ekstrim dalam mentaati Allah, yaitu hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta bersedia meninggalkan percintaan dengan dunia, berarti kehilangan segala sesuatu, barulah seseorang dapat memiliki iman sejati.
Memang kehidupan seperti ini menyakitkan. Tetapi kalau kita berani melangkah dan membiasakan diri melakukannya, kehidupan seperti ini menjadi suatu keindahan dan kenikmatan. Sampai akhirnya kita dapat memiliki keberadaan hidup sebagai anak-anak Allah. Hal ini dapat membangun iman yang sejati. Iman adalah perjuangan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya, serta menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.